Oke dulur, kali ini tim Mazda The Partner of Adventure berada di Kabupaten Blitar untuk berziarah ke makam sang proklamator dan Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Bung Karno. Tapi sebelum ke makam Bung Karno, kami dengar di Blitar ini punya banyak kuliner khas. Nah, kebetulan nih lur, perut kami yang belum diisi cairan solar sepanjang hidup harus diisi makanan yang lezat hari ini. Kali ini yang kami datangi adalah warung Mbok Bari yang berdiri sejak puluhan tahun silam dengan menu khasnya nasi pecel rempeyek perawan. Lalu kita ke makamnya Bung Karno, kita isi perut dulu. Kita coba di makanan khas Kota Blitar nih, nasi pecelnya Mbok Bari. Katanya di internet tuh. Kita cobain. Nasi pecel rempeyek perawan adalah nasi yang dikombinasikan dengan sayuran dan dilumuri adonan yang terbuat dari rempah-rempah dan kacang, juga dilengkapi dengan rempeyek serenyah perawan desa lur. Ini yang menjadikan nasi pecel di warung Mbok Bari lumayan enak di lidah, terutama lidah orang dengan kantos pas-pasan. Karena satu piring nasi pecel di warung ini dihargai Rp9.000. Tentunya harga yang relatif murah untuk petualang yang fakir loh. Ini memang rasanya mantap ya. Hanya satu porsi itu hanya Rp9.000, murah, rasanya mantap. Oke. Selesai puas dengan nasi pecel Mbok Bari, kembali kami melanjutkan perjalanan menuju makam Bung Karno. Kita kali ini mau ke makamnya Bapak Proklamator. Tapi rame banget. Oke, kali ini kita sudah sampai di destinasi kedua, makam proklamator dan presiden pertama dari Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Kali ini kita akan mendaftar dulu sebelum kita masuk di tempat kunjungan. Jadi ikuti kita, yuk. Dan tibalah kami di makam Bung Karno lur. Di sini kami tidak dapat langsung begitu saja masuk, tapi harus mengisi buku tamu terlebih dahulu dan membayar administrasi seikhlasnya. Ya, minim 10.000. Kalau punya ya 10 juta, itu pun ngasihnya harus ikhlas lur. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Seperti yang kita tahu, Bung Karno adalah pahlawan revolusi yang memberi perubahan besar bagi negeri tercinta ini. Tokoh yang sewaktu masih kecil bernama Kusno ini lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juli 1901 dan meninggal pada tanggal 21 Juni
tahun 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Kota Blitar bersanding dengan pusara ayahanda Sukemi Sosrodiharjo dan ibunda tercinta Ida Ayu Nyomarai. Banyak sekali kisah sepak terjang dari sang proklamator ini, Lur, yang tentunya kami tidak bisa uraikan dengan panjang lebar. Selain makam Bung Karno, kami juga mengunjungi Museum Bung Karno yang terletak tidak jauh dari makam Bung Karno. Nah, di museum ini bisa kita lihat peninggalan-peninggalan berupa barang-barang pribadi Bung Karno dan foto-foto beliau yang diabadikan oleh para fotografer terkenal. Ya, mereka itu masih saudara saya, Lur. Oke, Lur? Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita mensukseskan ini. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Oke, itu tadi kunjungan kami ke makam Bung Karno sebagai salah satu perjalanan spiritual yang semoga bisa bermanfaat, Lur. Dan ternyata perjalanan ini melelahkan juga, Lur. Terik matahari membuat kami kelelahan, juga kehausan yang mendorong kami harus mencari asupan nutrisi yang mampu menghilangkan dahaga. Kami pun bergerak ke alun-alun. Nah, di sini kami membeli minuman khas Kota Blitar, yaitu es pleret. Sedikit tentang es pleret nih, Lur. Es pleret merupakan minuman yang terbuat dari santan
Ditambah pandan dan gula merah, kemudian disajikan dengan adonan yang berbentuk bulat yang terbuat dari tepung beras dan tepung kanji yang sudah diberi penyedap berupa garam dapur. Ya, hanya garam dapur. Ini dia yang dinamakan es pleret ya. Kenapa dinamakan es pleret? Karena ada semacam seperti pleret warna-warni gitu, ada yang merah, putih, dan juga kadang-kadang hijau gitu ya. Minuman ini tergolong sederhana ya, terbuat dari gula-gula merah yang punya beberapa jelly. Ya, ketika kita coba rasanya, nendang. Kalau mau bermain-main ke Blitar, jangan lupa mencicipi es pleret. Dan sekedar saran nih lur, kalau mau beli es pleret, pilihlah warung yang menjualnya masih perawan dan cantik tentunya. Janda juga nggak apa-apa lur. Yang penting jangan lupa minta bonus nomor WhatsApp atau PIN BBM. Jangan PIN granat lur yang diminta, entah meledak lu. Oke, itu tadi. Sekian untuk perjalanan hari ini. Kita kembali lagi menuju rumah. Jangan lupa klik like and subscribe dan komennya yang positif buat kita tetap menciptakan karya-karya yang lebih bagus lagi. Terima kasih teman-teman. Sip.